Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama dan senantiasa kita lantunkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Azza wa Jal, atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Jumat yang penuh dengan barakah, terlebih hari Jumat di bulan yang penuh barakah, bulan penuh ampunan dan rahmah, yaitu bulan Ramadan. Kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan iman, kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Sejenak kita meninggalkan dunia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita membuka mata hati kita untuk lebih mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita membuka telinga kita dan sejenak kita membuka mata kita untuk mendengarkan dan melihat khutbah Jumat yang merupakan salah satu rukun sholat Jumat, untuk bersama-sama kita menyimak, mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa insya Allah. Jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Ada sisa beberapa pekan ke depan atau beberapa hari ke depan, hari-hari bulan Ramadan, yang mana semua ini harus kita optimalkan, kita maksimalkan, dan kita manfaatkan untuk kita lebih dekat kepada Allah, menambah amal soleh kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Sungguh rugi saudara-saudara sekalian. Sungguh rugi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah ketika bulan Ramadan telah berlalu. Rugi sekali bagi seorang manusia, seorang muslim yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka hati kita. Kita satukan langkah kita untuk lebih banyak ibadah, banyak beramal soleh, menambah motivasi dan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus memperbaiki kualitas dan level keimanan kita. Jangan sampai iman kita dan takwa kita dari tahun ke tahun segitu-gitu aja, tanpa ada kemajuan dan perkembangan. Di antara untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, amalan yang bisa kita lakukan dan biasa dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah. Sedekah yang mana dalam hadis
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayatan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling gemar bersedekah. Beliau bersemangat bersedekah, terus semangat bersedekah, terlebih di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah contoh teladan Nabi kita. Bagaimana beliau ahlul ibadah, semangat beribadah juga semangat untuk bersedekah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini sangat besar pahalanya. Bahkan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba." Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang bersedekah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini menandakan bahwasanya Allah melipat gandakan pahala sedekah. Ketika seseorang berinfak atau bersedekah, maka tidak akan mengurangi hartanya, bahkan justru akan menambah hartanya dan memberikan keberkahan. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang sedekah jadi miskin. Justru sebaliknya, orang yang pelit, bakhil, bin medit, dia akan miskin, dia akan merana karena tidak pernah sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang ulama Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan tentang hadis tadi, bagaimana Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ajwadan nas, orang yang paling dermawan dalam bersedekah. Beliau Ibnu Rajab mengatakan, berkumpul berbagai macam sifat kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau gemar untuk sedekah ilmu dan harta beliau. Kemudian beliau juga mengorbankan jiwanya untuk berjihad di jalan Allah. Beliau memberikan manfaat kepada umat dengan berbagai cara. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikan adalah diantaranya memberikan makan orang-orang yang lapar, menasihati orang-orang yang tidak tahu dan memenuhi kebutuhan mereka, serta mengangkat kesulitan orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah umat atau orang teladan di dunia ini buat kita. Ketika Ramadan beliau membantu saudara-saudaranya. Terlebih di bulan Ramadan ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam rajin memberikan makan orang-orang yang berpuasa, memberikan buka puasa orang-orang yang berpuasa, dan ini salah satu bentuk sedekah di bulan Ramadan. Pahalanya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pernahkah kita memberi makan orang yang berpuasa? Pernahkah kita memberikan seteguk air, segelas air, atau sebiji kurma buat saudara kita yang mau berbuka puasa?
Pahalanya sangat besar, saudara-saudara sekalian. Kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Bagaimana kalau kita memberi makan 10 orang yang berpuasa? Bagaimana kalau kita memberikan makan 20, 30, 50 orang yang berpuasa setiap harinya? Tentunya pahala kebaikan mengalir kepada kita begitu deras dan banyaknya. Subhanallah. Tidak perlu banyak-banyak kalau kita tidak mampu. Mungkin kita bisa segelas air putih, atau segelas teh manis, atau 3 biji kurma, atau 1 buah lontong yang kita berikan, kue kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Itu salah satu bentuk kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan rahmat, memberikan ampunan dan pembebasan dari api neraka, terlebih di malam Lailatul Qadar. Bagaimana Allah mendermakan ampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mengikuti langkah-langkah Allah dan Rasulnya dalam memberikan kedermawan sedekah kepada saudara-saudara kita? Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di surga kelak ada sebuah kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam, dan dalamnya bisa dilihat dari luar. Sebuah kamar di surga bagi penghuni surga yang kekal selama-lamanya. Lantas seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk siapa keistimewaan tersebut ya Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan, kamar tersebut disediakan bagi orang-orang yang berkata baik. Orang-orang yang berkata baik, memberi sedekah, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Disediakan buat orang-orang yang rajin berpuasa. Disediakan buat orang-orang yang sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kita lihat dari hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menggabungkan antara sedekah dengan puasa di bulan Ramadan. Allah menyediakan kamar khusus yang istimewa, spesial, VIP. Dalamnya terlihat dari luar dan luarnya terlihat dari dalam. Buat siapa jemaah sekalian? Buat orang yang rajin puasa. Buat orang yang rajin sedekah, buat orang yang rajin sholat malam, dan buat orang yang berkata yang baik, terlebih di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita bersedekah. Apapun yang kita miliki, tidak mesti dengan harta atau uang, bisa dengan makanan atau baju kita, pakaian yang tidak sudah kita pakai, yang masih layak untuk kita sedekahkan kepada tetangga kita. Atau kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai pakaian untuk kita sedekahkan, minimal kita sedekah dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kalian di hadapan saudara kalian adalah sedekah. Apa susahnya kita memberikan senyuman? Apa susahnya kita menebar kebaikan dengan senyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita? Dan ini adalah sedekah buat kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ingatlah, sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Begitu juga dengan puasa. Seperti sabda Nabi SAW, As-siyamu junnatun minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar wa salatul rajuli min jaudil laili." Sedekah itu bisa memadamkan, menghapuskan dosa-dosa seperti api dapat dipadamkan dengan air. Dengan kita bersedekah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Yakinlah saudara-saudara sekalian, banyak dosa-dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang zahir, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.
Mumpung kita masih di dunia untuk membersihkan dosa. Jangan sampai dosa kita, maksiat yang kita lakukan dibersihkan di akhirat. Wa iyadzubillah. Kita bersihkan di dunia dengan cara bersedekah. Banyak cara kita bersedekah. Terlebih di bulan Ramadan ini. Makanya dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita untuk zakat fitr. Nabi bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tutratu lis-shaim minal lagwi wa rafas." Kemudian Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang kotor dan sia-sia, juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk zakat fitr atau zakat fitrah. Apa fungsinya? Yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin ketika kita puasa kita tidak sengaja berkata kotor. Mungkin ketika kita puasa kita tidak sengaja berkata hal-hal yang sia-sia. Dengan sedekah, dengan zakat fitr, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, zakat fitr, zakat mal, sedekah, infak atau yang lainnya bisa membantu kaum muslimin memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang hamba memberikan sedekah, infak, zakat kepada saudaranya, maka seseorang tersebut akan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin. Dia akan merasakan bagaimana susahnya hidup. Terlebih di zaman saat ini yang orang sulit untuk mencapai ekonomi atau mencapai makan sehari-hari. Bahkan untuk beli minyak goreng pun mereka sulit. Untuk memberi sembako mereka sulit. Bahkan mereka kelaparan beberapa hari bersama keluarganya. Ketika kita bersedekah, berinfak kepada keluarga dan tetangga kita, maka kita akan merasakan bersyukur atas nikmat Allah dan merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kekurangan harta, kekurangan makan. Mungkin saat ini kita bisa makan sahur dengan enak. Mungkin saat ini kita bisa berbuka puasa dengan kemauan makanan dan minuman yang kita inginkan. Tapi suatu saat mungkin kita bisa jadi kelaparan. Suatu saat kita membutuhkan makanan. Oleh karena itu dengan sedekah sesama kaum muslimin, sesama saudara, bisa meringankan dan membantu kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersedekah, menjadikan hati-hati kita ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, sesungguhnya kami bersedekah memberi makan kalian liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian. Dan kami tidak butuh ucapan terima kasih. Kami hanya butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru lakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, harta benda yang kita miliki tidak akan dibawa mati. Rumah mewah, kendaraan bagus, deposito di bank, di tabungan, tidak bisa kita bawa mati kecuali sedekah yang kita infakkan di jalan Allah. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita mati. Ingatlah saudara-saudara sekalian, kita hidup tidak lama di dunia. Kita tidak kekal di dunia. Dunia ini fana. Kita akan kembali kepada Allah, kembali berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita, mempertanggungjawabkan semua harta benda yang kita miliki akan diaudit oleh Allah yang maha adil pada hari kiamat kelak.
Mari sama-sama kita berlomba kebaikan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Orang yang masuk surga kebanyakan adalah orang-orang miskin. Orang-orang kaya kebanyakan belakangan masuk surga. Mengapa? Karena dihisap semua harta bendanya. Dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan hartanya. Sehingga banyak orang-orang kaya yang telat masuk surga karena diaudit, dihisap semua harta bendanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dermawan, yang rajin bersedekah, membantu kaum muslimin dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita, mengharapkan pahala dari Allah dan membantu sesama kaum muslimin. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah. Kita tundukkan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di bulan Ramadan yang doanya mustajabah bagi orang-orang yang berpuasa. Kita minta ampunan dari Allah, kita minta rahmat dari Allah, dan kita minta diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minas siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.